berharap dari pembahasan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karawang. Kemudian juga dinas-dinas ini juga bisa ada sinergisitas ya. Jadi jangan sampai ketika Perda ini diluncurkan masih ada hal-hal yang kurang. Apalagi ada harapan ke depan ketika Perda ini dimunculkan harus sinkron ya dengan undang-undang di atasnya. Apalagi mungkin sekarang ini sedang dalam konsep Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini sejauh mana juga Perda ini sudah masuk dalam konsep itu, karena kan jangan sampai ada pembaharuan Perda lagi. Kemarin juga kita sempat diskusi juga dengan beberapa kepala dinas koperasi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Bogor. Alhamdulillah kita juga banyak masukan-masukan Pak Ade, dan juga mengapresiasi Karawang karena kemarin Karawang juga katanya sudah punya konsep UMKM juara seperti itu. Nah ini juga, implementasi Perda ini tentunya diharapkan bisa menambah satu kekuatan ya untuk daya tumbuh kembang perekonomian di Kabupaten Karawang. Nah, kenapa? Ini adalah karena dinas koperasi ini adalah leading sektor ya, leading sektor yang harus bisa mengendalikan ya koperasi yang ada di seluruh Kabupaten Karawang, dari luar maupun dari dalam ya, dari luar eksternal maupun internal ya. Nah ini kenapa seperti itu? Karena marak juga permasalahan koperasi yang ada di seluruh kabupaten maupun kota yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah ini dengan tujuan Raperda ini dibuat adalah untuk supaya ada perlindungan terhadap pelaku dari UKM itu sendiri dan para pelaku usaha mikro. Kalau menimbang kepada kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang kepada subjeknya adalah usaha mikro. Nah, saya berharap bahwa kepala dinas bisa menjabarkan bahwa perlindungan dari judul saja ya. Mungkin kita harus mensepakati, karena judul ini memiliki sebuah marwah yang begitu besar tentang yang menjadi kemauan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan gerakan-gerakan atau misi-misinya terhadap usaha mikro dan koperasi. Karena kalau dilihat dari secara sekilas Ketua tentang pasal per pasal, bab per bab yang ada di draft kita ini masih sangat umum sekali gitu. Jadi saya berharap bahwa ujung tombaknya secara menohok gitu ya, ini kita memiliki sebuah visi yang sama. Kabupaten Karawang ini diarahkannya mau ke arah mana gitu, ke arah mana. Jadi karena memang kalau kita berbicara tentang sekup ekonomi, sekup marketing, sekup usaha, memang perusahaan atau berbasis usaha itu memang sangat luas sekali gitu, cakupannya sangat besar. Awalnya ini sudah ada ya regulasi ini, yaitu tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, cuman cantolannya ya, di regulasi di atasnya ada perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020, kemudian ada PP nomor turunannya PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM ya. Jadi kita regulasinya menyesuaikan dengan undang-undang baru. Jadi alhamdulillah bahwa dalam regulasi ini usaha mikro ya. Jadi usaha mikro itu awalnya sampai 50 juta, di regulasi baru ini sampai 1 miliar, itu di luar aset dan bangunan. Kemudian usaha kecilnya itu di atas 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi usaha menengahnya itu di atas 5 miliar sampai 10 miliar. Jadi itu di PP nomor 7. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Kemudian bahwa kewenangan kabupaten kota ini dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa hanya mengurusi usaha mikro.
Karena kalau usaha kecil itu ditangani oleh provinsi, kemudian usaha besar dan usaha menengah dan besar itu oleh pemerintah pusat. Jadi saya kira alhamdulillah sekarang sudah mengerucut ya, jadi usaha mikro, makanya di rancangan peraturan ini juga tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Kemudian seperti dikatakan oleh Ibu Ketua Pansus tadi bahwa kalau pembentukan koperasi itu kalau dulu itu minimal 20. Kalau sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup 9. Jadi saya kira lebih efektif. Nanti tinggal pengembangannya saja. Jadi maksudnya lebih memudahkan ya, hanya cukup 9 orang berkumpul musyawarah membuat anggaran dasar dan rumah tangga itu bisa membentuk koperasi ya. Tetapi koperasi itu bisa menghidup ke konvensional, ada yang ke syariah ya. Jadi nanti juga kami ingin diakomodir di sini ya, mudah-mudahan kita juga bekerjasama naskah akademisinya ini dari Darul Sika. Jadi mudah-mudahan, terus saya kira percaya sama Ketua Pansus bahwa setelah penjajakan ke kabupaten lain ya, jadi ke Kota Bekasi, kemudian Kota Bogor, ya mudah-mudahan dalam pembentukan perda ini saya kira lebih sempurna ya, karena banyak masukan dari ini. Saya kira mungkin untuk lebih detailnya ini bisa dibahas pasal per pasal ya, supaya lebih detail ya. Kadang-kadang kalau hanya sepintas seperti semua sudah terakomodir, padahal masih banyak yang belum terakomodir.